juga Vesagan. Coach Doli dan Percobaannya. Mang Usep. Iya, Udah cukup ya? Bang Doli, Mang Usep, terima kasih banyak. Terima kasih. Udah cukup main bolanya. Udah cukup main bolanya ya Kelka. Udah offside. Mungkin sekarang harus mencari hero baru mungkin. Iya paling ya Beatrix. Beatrix Granger. Granger lah, balik Granger. Iya. Yang viable Beatrix Granger kalau memang ada frontline yang memungkinkan untuk nge-dive, mungkin ada Cloud nanti yang bisa pop up, tapi ya Tapi Cloud ya, ngomongin Cloud pertama kali muncul Aaron Shiki dengan Cloud ya, ternyata di level M series kayak gini, aku suka loh cara dia bermain dengan Cloudnya. Oh tapi masih gitu. Masih ya. Joy Suyo terbuka. Berarti dua-duanya. mereka harusnya udah expect nih kalau mereka akan berhadapan dengan Fredrin lagi. Ya, tapi kalau Joy dan Suyo pasti kan Joy dulu nih. Nah sekarang pertanyaannya kalau Suyo mau diambil gak ada badan sekarang buat FNOP. Ya. Namanya udah gak ada Lui-nya juga kan buat nge-pressure. Ya. Buat nemenin Faven Farm ini udah gak ada nih hitungannya. Jadi harusnya bisa lebih leluasa lah. Tapi kita bisa aja ntar Brusco buka Tigreal di atas, kita gak pernah tahu juga ya. Kita gak pernah tahu juga ya. Ya karena Brusco ini lebih suka pakai Tigreal ya dibandingkan dengan Beleric Iya, untuk ngelawan Tangkap Joy-nya. ya. Iya. ya Beleric terlalu pasif lah untuk seorang Brusco ya, yang emang suka cari momen dan proaktif banget di mapnya. Ya, dua pick nih sekarang nih. Tadi sih memang ada Bruno ya. Ada Bruno. Tapi sekarang Granger ketemu dengan Joy juga gak? Bukan Enggak. good match. Bukan apa? good match up. Iya. Dikejar-kejar sama Pelurunya juga cuma lurus ke depan. Iya. Gatot Kaca. Langsung Harit ya. Harit. Wow. Safe banget. Dia ngejawab banget ya untuk Joy-nya. Joy-nya ya. Kita tahu lah dengan ada Zaman Force, sekalipun ada Electrifying Beats yang begitu menyakitkan, Iya. tapi ada shield. Ada shielding ya. Ini sebenarnya kalau Joy lawan Harit ini sebenarnya siapa yang paling keluar cepet ulti duluan itu yang biasanya yang bisa Bisa dipunish. dikait ya, dikait. Iya. Jadi misalnya Haritnya udah buka Zaman Force, ya udah Joy-nya nggak usah masuk dulu. Tapi kalau misalnya Joy-nya udah buka Electrifying Beat terus Haritnya buka Zaman Force, udah itu cuma digoyang-goyangin doang sama Haritnya biasanya. Karena gak bisa kejar ya. Nggak usah dikejar. Ya, Jogetin doh. mereka dari ras yang sama ya, jadi emang Kalau Sama-sama Leonin ya. Kalau sama Leonin Aulus dong keluarin dong. Udah om. Gak. Harus ditahan yang ini. Gue gak mau lagi jadi bahan percobaan lu. udah cukup. Hilda masih open ya. Hilda. Ya, Hilda open. Hilda Granger. Hildanya lumayan ngejawab sih, kayak ngedeny lah secara nggak langsung ya untuk dari mungkin Fredrin. Tapi seperti kita tahu mungkin Fredrin di sini akan sangat terbantu karena emang ada Harit lagi-lagi. Ya. Kayak dua sisi kita ngelihatnya. Tapi apa mau pakai Fredrin lagi nih atau Harus Suyo? buka, tapi harus buka jungler nggak sih di sini? Kalau nggak di pasti band-band opsinya ini ya? ditutup. Iya, bisa habisin. Paling pilihannya kalau nggak jungler cuma Tigreal doang paling bisa. Tapi aku rasa si coach Why Not masih pengen nge-flex Gatotnya karena masih bisa dipakai oleh either Brusco atau Kirk. Iya. Dan mereka masih tetap bisa mainin Cici juga sih kalau aku melihatnya. Kalau buat FNOP nih. Tapi kalau dengan syarat Fredrin ya, Ya, dengan saat itu membawakan Cici lagi atau mungkin Tamus atau sejenisnya. Karena lawan matchup Hilda kayaknya ya Cici agak sedikit ngerepotin. Jadi Suyo. Antara Suyo atau Fredrin pokoknya dua ini sangat-sangat masuk ya draftnya. Oke, kembali lagi ke arah banding berarti untuk sekarang opsi-opsi mid laner dan juga roamer masih terbuka Ya, buat TLID. Nah, band kemana Vex? Udah pasti Tigreal ditarik juga di band juga harusnya. Dari sisi TLID. Biar gak ada stopper lah ke arah Joy-nya juga bisa lebih bebas untuk bergerak. Apakah Onyx harus nge-ban chipnya Widi di sini? Chip ya. Chip is oke sih kalau mau di band. Karena Hilda sama Chip lumayan Ya. rusuh kan. Pressure ya. Pressure-nya lumayan ya, tapi Ya, Itu dia, langsung Chip. di-ban. Mereka sadar sih. mereka sadar banget sih, aware banget. Dan bahkan last pick-nya pun mereka masih bisa khalid juga kan. Iya, Itu kayak nutup semua hero dari Widi jadinya. nggak bisa ngandelin Hilda +1 yang bisa agresif di early game-nya itu loh. Iya. Bentar, ini berarti masih ada Matilda juga ya? Iya. Tapi Matilda bukan good option Iya. yang buat sebelah kiri ya. Buat kanan maksudnya. Buat kanan ya Buat so-so. kanan. Buat kan. Dan jangan lupa Matilda itu kalau di FNOP itu nggak cuma jadi roamer tapi jadi mid laner. Iya. Super Friends itu suka banget buat ngelawan kayak hero-hero kayak Zushin pakai Matilda nih. Tigreal. Minimal dia nggak kena freeze Udah lah. pasti. Tigreal ya. Hero Karena ada Joy. hero satu tombol ya. Hero Implosion. Hero Implosion kan dua Hero sama ulti. Flicker sama Flicker. Flicker. Hero Tapi dua mungkin tombol. kalau lawan Joy iya satu pencet aja Kan ya. Jojo kan kayak aku lagi lewat. Iya. Wah, kok di rumput keluar deh beliau nih sering nih. Tigreal ya emang good option banget di sini karena kombonya bareng sama Gareth Kaca juga akan sangat Nggak gerak sih. Horor. Nggak bakal gerak tuh Nggak soalnya. 3 orang 4 orang kena implosion Oh, datang Hylos. Gatot Kaca habis sih. Tuh, Hylos. Karena kan AOG juga kan, After Iya. Guardian juga. Drop the Guardian. Nah, ini disisain Khalid ya. Kayaknya Iya, mau diadu juga mungkin. Iya. Mungkin akan ada hero-hero yang akan coba untuk chasing ke Khalidnya juga. Let's see kayak misalkan ada Edit juga masih open di sini sebenarnya. Ini serem sih kalau edit mau dikasih lagi. Ben edit kan? Edit Suyo soalnya itu kayak double objektif yang Iya. perfect Iya, banget kayak- ya untuk Lord kayak kurang dari 10 detik mereka udah bisa Kayak skill. game 1 ntar jadi. Kayak game 1. Iya. Iya. Ya, edit aja sih harusnya. Ben edit.
Ben Idiot. Udah mulai kelihatan nih window-nya pelan-pelan. Ya, Pelan. pelan-pelan. Tapi jangan terlalu pelan juga. Iya. Kalau Khalid, Kejar waktu kita. iya kan kita kejar waktu, oke. Oh, Khalid. Kalau kan di band, harusnya mereka balik di sini. Edit. Iya. Kayaknya dia mau kasih super fans last pick sih harusnya. Iya, buat Super Friends. buat menangin Iya. di Di sini lane. masih ada Valentina juga sih sebenarnya. Masih. Winning matchup. Ya, emang Mr. Laning Phase yang satu ini nih, kalau di second pick lumayan, Serem ya? iya lumayan Lumayan dikasih terakhir gitu loh. Kecuali kalau emang Dimanjain. dapat Woi ya. Kayak Iya. Marsha juga. Kalau dia berani ya. Ada Farsa buat ngebully Granger juga. Heeh. Poking di tipis-tipis ke arah Grangernya. Jadi ada yang bisa menjangkau Granger selain Gatot kacanya. Tapi banyak magic sih ini buat FNOP. Tapi kalau misalnya dia pick Farsa dikejar-kejar tante-tante nggak tuh? Sama Aran kejar-kejar sih ya. Pasti. Oh, iya, Kejar-kejaran. iya, Pasti kejar-kejaran. kejar-kejaran. Pasti sih. Iya. Dan ada Valentina juga sih yang bisa diambil Iya. sama Yeskiel ya buat Kalau- ambil Federer Strike. Ganggu-ganggu dikit lah ya. Iya. Oh, Cecilia. Iya, alright. Oh Ya. no, bahkan last picknya mereka masih bisa Carmilla loh. Iya. Tuh. Dan mereka bisa mainin dengan Cecil ini, mereka bisa main ya udah lebih pelan aja. Iya. Tempo tidak akan secepat mungkin game pertama dan game yang kedua. Main lebih Dinai santai. kah? Dinai pick mungkin. Tapi terlalu mahal sih Dinai pick. Di sini nggak ada Iya, kombonya ada soalnya. kombonya, benar. Ya satu-satunya combo yang mungkin bisa diciptakan ya cuma Carmilla Granger. Carmilla. Ya. Tapi Cecil ini tukannya kalau misalnya dia lagi ultimate dan Joy masuk dia belum punya item sebanyak itu emang bisa survive sih hitungannya karena dia punya Spell Fam. spell fam-nya kan Spell fam-nya hitungannya. dia. Spell Fam-nya juga kan mempengaruhi dengan stacks. Jadi Stacknya ya. dapet. Ya. Coba deh nanti kalian saksikan deh kalau misalkan udah ada Turtle Objective atau Jungle. Selama Super Friends punya ultimate, dia pasti sering banget untuk pencet ultimate-nya. Dia cari Iya. stacknya tuh pinter banget. Dinai. Iya. Dinai. Carmilla. Carmilla. Farsa Granger ya. Main area jadinya. Oke. Benar. Tapi kangen ngeliat ini gak sih? Apa tuh? Kayak Lolita gitu, Be. Ya aku sih emang suka sih untuk melawan Granger. Granger. Kalau aku pribadi ya. Ya, tapi memang lumayan sulit. Alright, Lumayan lastnya. ngejawab. Negatif sinergi soalnya. Oke. Kalau Lita. Harusnya edit ke sih. Hero cover juga bisa mereka. Edit juga bisa. Ada Garut kaca juga kan sebenarnya yang udah menjadi jawaban. Cuma ya di sini ada Carmilla yang dinai dan aku merasa ini adalah pick yang sangat oke sekali. Karena jatuhnya takutnya daripada Carmilla Cecilian jalan berdua terus nih. Serem ya. Bakal menjengkelkan banget. Suyo ya tinggal datang eksekusi. Belum ntar kamera bawa Petri kan. Iya. Ya, itu ngeri banget. Jadi lastnya nih. Banyak sih opsinya. Banyak banget. Cici. Oke. Cici lagi. Extra damage. Ini dia untuk game yang ketiga, quick prediction ya dari para panelis, Coach Aldo. 50-50 sih kalau aku. Oke, oke, Profesor KB, Yalah ideal lah, let's go lah. Faiz. Let's go Liquid. Oke, Om apa? Liquid. Oke, jadi langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para casters untuk game yang ketiga. Ini dia Ranger Mas dan juga Lim Kocok. Apapun yang terjadi, tetap tim Liquid di hati kita semua. Mendukung tim Liquid dengan semaksimal mungkin. Dan satu draft tadi terakhirnya itu Cici yang cukup menggetarkan kita. Memastikan Aran tidak akan bisa bermain di dalam jungle. Hanya untuk match up, Ji. Hanya untuk match up. Bener-bener untuk match up doang. Mereka lepasin badan cuma satu. Iya, itu dia di game sebelumnya ada Fredrin. Makanya pede pakai damage lagi kan di XP-nya sekarang enggak. Tapi ini bisa dibilang salah satu hero nyaman lah untuk Kurt juga. Tapi akhirnya kita melihat high ground defense dari Yeskiel nih yang tadi udah gue tunggu-tunggu sebetulnya dari 2 game. So untuk game ketiga pembuktian mampukah Liquid mengejar atau Fnatic Onyx masuk di match point. Game kali ini nggak boleh didapatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Karena kalau ini didapatkan oleh mereka, match point di tangan mereka. So, Sobat Mobile Legends Indonesia, langsung kolom komentar ramaikan support tim Liquid. Kita menuju ke dalam lane of down. Ya. Untuk mid yang kita tahu juga Carmilla dari Widi. Biasanya untuk counter area-area seperti chip kan. Tapi kalau misalkan nggak ada chip pun sebenarnya nggak masalah. Dia tetap pegang Curse of Blood yang dimana Curse of Blood ini juga bisa jadi masalah besar ketika kombinasinya sama Granger nanti berjalan dengan baik. Tenacity, 3 Tenacity tapi agresif Aran. Oh my god, satu point kill yang didapatkan. Aran gak ada jalan untuk pulang, tapi nampaknya Kurt masih terlalu jauh untuk bisa mengejar ke arah Aran. Itu dia, satu match up Cici untuk memastikan Aran ini gak bisa sembarangan menuju ke dalam jungle. Meanwhile dari pasangan Yeskiel akan coba dipaksa, satu point kill terhadap seorang Brusko gagal dapatkan. Masih ada burung Fairy, berhasil membuat dari Fnatic Filipina membalikkan kembali ke arah one last hit. First blood, King Kong. Mengerikan sekali. Benar-benar menjadi King Kong di dalam lane of down untuk Fnatic Onyx Filipina. Karena udah susah banget sih Carmilla beda seperti Khalid sebelumnya yang bisa menguasai early game. Tapi kali ini dia harus sedikit lebih sabar bermain dengan vision yang dimana trapping yang bukan ngebuka. Ya karena Carmilla
dibilang ada escape-nya, ada memang. Ada movement speed tambahan, tapi nggak secepat itu juga. Dan ini matchup yang berat, Kirk. Oke, dan bakal lihat di depan sana Aran bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim Fnatic Connect Filipina itu dia satu pick terakhir cuma untuk itu, Lim. Ya, untuk Lihat, match-upin. satu matchup menang. Dan ketika jungle-nya tidak berhasil maksimal dimainkan Aran, ini pick heal terhadap Hildanya gagal total. Tapi lihat setup-nya cepet banget, Ji. Dan Widhi mulai terkepung sekarang 3 orang. Ini tidak akan bisa dimakan para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina. Dapat. Oh, Fabian! What a red remotion from Fabian! Berhasil melakukan takeover. Para pasukan dari tim Liquid Idol menuju ke belakang menjadi point kill yang didapatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka akhirnya melakukan takeover dengan sangat manis. Fabian masih membuka harapan untuk para pasukan dari tim Liquid di depan sana. Tapi ingat, dengan adanya satu, Turtle ini belum bisa menentukan owning di early game mereka. Masih, mimpi buruk mereka masih ada. Masih berjalan. Kelra, ini yang harus segera diatasi. Paling nggak di ganking. Karena ya kita tahu Kelra 2 game, dia menjadi main poinnya dari Fnatic Connect Filipina. Oke, dan bahkan di sana para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina mereka memaksa karena Yeskill. Dan Yeskill kali ini punya power yang sangat kuat. Pertama dia punya di backline sekali positioning dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid ID mereka juga punya high ground defender dan itu dia. Dengan adanya Yeskill yang pergerakannya masih jauh, itu sangat membantu sekali tim Liquid ID untuk melakukan volume damage. Cuma para pasukan dari tim Liquid mereka ini punya satu masalah. Mereka punya satu masalah di mana kalau pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina ini mereka punya Super Prince yang dimana sosok dari Sicilian ini selalu menjadi power di early sampai di mid, gak nyampe ke late game. Makanya, ini agak sedikit beda ya untuk Sicilian Super Friends. Karena kita tahu Sicilian mainnya mid late game. Jadi mereka agak lain. Iya. On power situation dari bottom lane dengan kill Razan Force. Third is the synchro vision yang membuat sosok dari seorang tim Liquid ID yaitu Arusiki harus menggunakan flicker power defensifnya. Oke, reset kembali. Tempo yang berjalan cukup tenang memang. Gold masih dipegang tim Liquid ID. Tapi belum terlalu banyak. Sementara lihat Vision di arah mid lane gak lepas sama sekali. Brusco dia berani banget untuk ngepegang satu rumput dari rivernya. Satu rumput yang tidak akan dilepaskan Brusco. Lagi-lagi Brusco. Initiate power tidak. Menjadi badan hanya satu. Tapi memang ini distraction supaya para pasukan dari tim Liquid ini terlalu fokus karena Brusco. Mereka melupakan King Kong, Super Prince, bahkan Kelra dan Kirk sekalipun. Iya, semuanya jadi bebas ya. Bebas semuanya, dan lihat skill. Dia terperangkap satu hit terakhir Matty Pack. Memancing karena flicker ini berbahaya. Karena Brusco ketika ada satu Fire Attack, dia akan bisa fokus ke arah belakang. Iya. Wah, bonyok semua, Ji. Turtle-nya udah mulai di start lagi dan bakal kontes. Oke, Fabian apakah melakukan take over kembali. Berikan Sor Brusco ke arah belakang. King Kong menjadi pilihan utama. Dan bakal disana dengan Carmilla. Blow by ke Kersopul. Pembuat perpasukan dan Liquid berhasil membalikan keadaan. Tapi dengan satu take over karena Turtle mereka berhasil mendapatkan Winnie. Brusco pun take down. Fabian versus everybody. Looking for kill. This is a Fabian. King Kong menjadi target utama dari seorang Fabian. Akan coba dikejar. King Kong. Dan kali ini para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina mereka kehilangan 3 pemainnya. Fabian from Indonesia berhasil mendapatkan poin kill yang sangat maksimal dengan owning gold hingga 1.700 gold. Oke, pengejaran gold kali ini objektif yang sangat-sangat baik juga. Turtle kedua untuk tim Liquid. Fabian, target tim menuju ke belakang dan harusnya satu poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina. Nggak dapat. Tapi lihat di sini nggak dapat, malah Fabian yang harus termakan. Fabian yang harus termakan, Lim. Shutdown yang mahal. Oke. Tadi ada sedikit sayangan ulang juga tadi ya. King Kong dengan HP yang udah low banget ternyata, Ji. Dia di pit. Selamat ya. Karena tadi ada backup juga kan yang datang dari Kirk. Memegang ke arah Fabiannya. Zaman Force, Kelra. Start. Fokus ke arah turret. Kelra 2 kali permainan yang dilakukan. Tapi lihat damage-nya. Masih coba dibendung. Aran. Kali ini yang terperangkap. Damage dari seorang Brusco. Dan itu dia. Sangat claw yang membuat para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina. Mereka kembali mendapatkan Aran. Dengan potongan terhadap seorang King Kong memastikan dari seorang Fabian tidak bisa melakukan flank ke arah belakang. Wow, tiba-tiba saja gold ditarik oleh Fnatic Connect Filipina. Dari beberapa kejadian yang terjadi tadi. Shutdown-nya Fabian, tumbangnya Aran. Membuat gold yang tadinya udah hampir 2000 gold dipegang. Udah 2000 gold bahkan. Dipegang oleh Liquid. Wah, turun lagi. Itu dia, Lim. Kita udah sempat bilang dengan adanya owning dari Turtle ini belum memastikan early game mereka baik. Tapi ketika ada hero late game Super Friends dengan Sicilian-nya, di early game-nya baik-baik saja dan tidak terpressure, ini akan ada masalah atau ada yang salah untuk late game-nya nanti. Ya, karena kita tahu Kelra
dia mainnya pasti mid to late game. Kebuka vision ya King Kong. Gila, langsung disikat para pasukan dari Fnatic Connect Filipina. Revitalize bahkan harus keluar begitu saja, memaksakan team fight di turtle yang ketiga. Ini memastikan kalau tim Fnatic Connect Filipina punya keuntungan yang sangat banyak. Tapi para tim Liquid Indonesia, mereka tidak kenal gentar. Aran akan coba membuka rumput terlebih dahulu. Kirk akan menutup para pasukan dari tim Liquid ID. Revitalize telah dibuka, tengah VRS di depan sana. Dan Retribution ada perfect. Turtle untuk tim Liquid dan berhasil makan King Kong para pasukan dari tim Fnatic Connect Filipina. Termakan dan terlahap. Fabian masih memberikan asa, memberikan nafas untuk tim Liquid Indonesia. Perfect Turtle. Angin segar untuk tim Liquid ID. Bahkan sekarang mereka coba untuk ambil objektifnya. Satu badan saja mulai terlihat kurang nih dari Fnatic Connect Filipina. Bahkan lihat poke damage karena Brusco. Sakit banget. Oh, Betty Pack, surprise! Widih menjadi target utama, Curse of Blood terasa dihindari para pasukan dari Fnatic Connect Filipina. Dan lihat, karena tidak tersentuh, membalikan keadaan dengan selamat pun. Shutdown kembali terjadi, tapi double kill. Dia menemukan dirinya dan Fabian. Kali ini gagal untuk mendapatkan Brusco kah? One by one situation, King Kong versus Fabian. Kirk berhasil menutupkan seorang Aran. Pertukaran 2 berbanding 3 masih tidak untung. Di depan sana Fabian tidak bisa lagi menghindari Kirk. Dan double kill from Kirk. Membuat Fabian tenggelam dan hanya tersisa Iron Siki, the last man standing. Oke, karena memang masih ada Iron juga tadi yang selamat ya dengan satu tetes darah terakhir. Tapi midnya agak susah mungkin nih untuk dipaksa defense ternyata. Oh, nggak bisa di-dive, Lihat dipegang Clear. begitu saja, Revitalize dikeluarkan dan Iron Siki dipegang nggak bisa. Satu Pedersen dan shutdown yang mahal di tangan Iron Siki. Membalikan keadaan para pasukan dari tim Liquid. Lihat, ini kejar-kejaran gold yang sangat kencang. Pertama kalinya kita lihat untuk kali ini. Iya. Swingnya benar-benar kencang banget, Lim. Tarik ulur ya. Kadang dipegang Fnatic, kadang dipegang Liquid. Untuk beberapa saat Liquid pegang goldnya. Tapi nggak terlalu banyak Langsung juga sih. dibalikin dengan nominal yang sama. Iya, kejar-kejaran goldnya memang tipis aja. Dan ini tempo yang sangat-sangat bagus sebetulnya untuk bermain seperti Granger yang memang punya damage dari awalnya. Dari segi item. Mungkin kita fokus karena gold lane 2 item udah beres untuk Iron Siki. Hunter Strike, juga Blade of Despair. Tapi kalau dari Kelra sama sih. Menuju mungkin langsung ke arah Holy Crystal ya. Untuk power spike dari magicalnya. Wah, lihat tetesan dari Yeskiel dengan Feather Strike. Ini bikin para pasukan dari tim Liquid, mereka punya satu kesempatan untuk membalikan kembali keadaan yang udah mereka buang sebelumnya. Mereka memang di game pertama, game kedua, mereka struggle, tapi lihat game ketiga, mereka udah mulai bangkit. Lim. Champion mentality yang sudah mereka latih ya dari kekalahan mereka yang kemarin. Mereka coba jadikan itu motivasi dan pengalaman. Apakah sekarang mereka seenggaknya ngebuka nih kemenangan pertama mereka? Ya, ini Lord, kalaupun ini kemenangan pertama ini sangat cantik. Ini sangat cantik. Kenapa? Ini momentum mereka. Karena sebelum ini, sesudah ini kalau dimenangkan oleh tim Fnatic Connect Filipina itu match point loh. Iya, Ingat, Federer Strike sangat baik membuat Kelra harus mundur ke belakang ditambah dengan Harta Tata, Dead Sonata. Free hit dari belakang, Kirk akan coba dimakan oleh seorang Fabian. Solo kill. Aran melakukan following up, solo kill tangan dari seorang Fabian membuat tim dari Fnatic Connect Filipina. Mereka kehilangan satu orang yang bisa nge-dive in ke arah backline. Ya, yang tersisa satu saja nih bagian depannya. Drill satu member aja dari Brusco doang. Lord bisa di setup mungkin perlahan tapi pasti. Di buying time. Damage dulu. Di buying time. Mereka di buying time agar supaya Kirk bisa kembali lagi ke lane of dawn, baru mereka menuju ke arah Lord. Dan lihat Kelra udah melihat posisi dari seorang Aran. Target menuju seorang Kelra. Para pasukan dari Fnatic Connect Filipina mencoba untuk memaksa tim fight. Dan lihat Retribution on point. Dan Kelra down. Membuat para pasukan dari tim Liquid mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bahkan Super Friends sekalipun mereka nggak bisa melakukan following up damage di depan sana. Terlalu jauh. Dan satu badan saja ternyata menjadi resiko yang besar untuk tim Fnatic Connect Filipina. Jadi ya salah satu dari Kirk ataupun Brusco yang hilang. Mungkin kritikalnya ada di Brusco. Brusco hilang akan berat banget tapi jangan lupa mode defensif. Dari Fnatic Connect Filipina, Super Friends sudah dikasih purple sekarang. Yes, 2 kekalahan di awal tidak mengendorkan para pasukan dari tim Liquid. Meanwhile dari top lane, Iron Siki di cover dengan sangat tepat oleh seorang Widih untuk bisa melakukan satu target. sakit banget. Dan Aran bakal coba dimakan, dia bisa terlalu besar. Dibalikan, dan hilang. Instant damage from Yeskiel. Berhasil membuat para pasukan dari tim Fnatic kehilangan Kirk untuk ke-6 kalinya. Itu dia bait yang cukup baik, kalkulasi yang begitu matang dari Aran membuat kali ini jumlah lebih unggul. Yes, rumput dan juga Revitalize adalah penentu. Sakit banget, Sedangkan King Kong. mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Yeskiel. Tapi King Kong kali ini nggak bisa terlalu lama. Damage diberikan, dia nggak mau lepasin base turret dengan pasifnya. Sampai di depan sana, clear dengan sangat cepat. Bahkan sekalipun dia kehilangan pasif base turret, itu masih nggak masalah menurut saya.
Karena sebentar lagi kita menuju ke arah menit yang ke-12. Itu dia emang udah mau hilang juga gitu. Iya udah mau hilang juga, tapi dia tetap nggak mau sama sekali Lordnya masuk. Dikasih presence-nya dia, Ji. Dia nggak mau kehilangan dari kehadirannya. Sementara Volley Crystal udah jadi juga, masih dicoba mid-nya Super Friends. Super Prince, one last hit. Depan sana ternyata dengan ada Bad Impact dan Bad Fist memotor masuk dari tim Fnatic dari Filipina tidak kehilangan Super Prince. Meanwhile dari mid lane, Iron Sigi fokus ke turret. Masih belum cukup mendapatkan best turret. Tapi di sini Kera udah berbeda dari game pertama dan game kedua. Lihat, dia memang mendominasi tadi di lane. Yap. Dia memang bakal bisa ngedive-in ke arah belakang. Tapi nggak bisa terlalu lama. Life steal-nya nggak kencang seperti sebelumnya. Iya, gue lumayan setuju. Walaupun memang Harit tipikal yang sustain. Dia punya shield, ya short shield yang bagus banget pasti untuk menahan. Tapi stack dari Ceciliannya 200. Ya stack yang lumayan banyak dengan kondisi yang lumayan under bahkan bisa dibilang. Karena memang gerakan-gerakannya teman-teman dari Liquid juga ini lumayan agresif di awal kan. Gak gampang juga untuk Cecilian nyari stack dengan kondisi seperti tadi. Betul. Dan Apalagi under. ya itu dia late game ini yang sebenarnya agak sedikit berbahaya lah. Cuman gak bahaya banget karena ada Joy ya. Selama ada Joy ada Parsia juga yang bisa ngedamage ke belakang. Harusnya Liquid masih bisa nih mendobrak pertahanan Fnatic Onyx. Alright, lihat di sini para pasukan dari tim Fnatic Onyx Filipina. Mereka dengan andai cold swing hingga 5.000. Ini belum bisa dipegang oleh tim Fnatic Onyx Filipina. Dan kontes dari Lord yang kedua ini menentukan sekali. Satu kegagalan dari tim Liquid, satu small mistake, langkah aja. Itu bisa berubah segalanya. Dan bahkan targeting Kelra! Surprise! Happy birthday! Mereka dengan Curse of Fate berhasil mendapatkan 3 point kill. Fabian is coming, menuju ke arah Curl. Berhasil mendapatkan double kill dari seorang Aran. Tapi lihat dengan Vengeance membuat Super Aran Friends! masuk terlalu dalam. Super Friends, dia pun hilang. The last man standing, Curl tidak akan bisa mempertahankan base turret. Terlalu lama para pasukan Fnatic Onyx Filipina. Dan di arah top lane, fokus ke arah base-nya. Ini bencana untuk Fnatic Onyx Filipina dan fokus ke arah base. Tim Liquid bangkit dari kekalahan dan berhasil mengamankan game yang ketiga. Let's go Liquid! Membuka kemenangan dan mengejar kali ini. Liquid ID menolak memberikan match point untuk Fnatic Onyx Filipina. Mimpi buruk mereka kembali tersadar. Kelra yang menjadi masalah di 2 game sebelumnya berhasil diatasi. Yes! Itu dia champion mentality from Liquid berhasil membawa mereka kemenangan di game yang ketiga, memupuskan harapan dari Fnatic Onyx terhadap match point yang mereka miliki. So panelis, take it away. Tim Liquid ID, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Game ketiga menjadi milik dari tim Liquid ID. Dan wow, finishing yang flawless, dihabiskan secara merata. Dan ini kita tunggu kan? Yap, bagaimana akhirnya nih ya, gak ada yang ikut nemenin Joy-nya Farah. Itu dia Om. Itu yang paling penting. Wow. Bebas kan akhirnya juga lepas semuanya. Banyak point kill tadi buat si Fabian tadi. Yang penting apa Om? Temponya nggak lepas. Temponya nggak lepas. Coach Tony atau Coach Why Not, kayaknya bener kata Coach Aldo tadi ya, mulai overthinking. Karena tadi Pikirannya. Haritnya sebenarnya emang buat ngerespon Joy, tapi kita tahu sendiri lah itu kalau misalkan emang ada serangan yang tidak terduga kayak dari Dead Sonata, ditambah Power of Wildness, Hilda juga kan. Jadi ini tipikal 2 hero yang sebenarnya bisa outrange juga untuk Haritnya. Ya, dan tadi sebelum gamenya mulai aku sempat tanya Coach Aldo kan untuk predictionnya 50-50. Nah boleh dong dijabarkan lagi alasan dari 50-50 ini. Soalnya itu balik lagi kan, kalau misalnya Joy-nya nggak dikasih enak, early game-nya ketahan sama Suyo, ya pasti bakal kesusahan karena ya dia punya scaling yang lebih oke juga dengan Cecil dan Harit. Tapi kalau misalnya Joy-nya tadi dikasih berapa 7 kill, 8 kill, 5 Iya kill di early, ya itu udah pasti Joy-nya tinggal ning semuanya ada. Dan balik lagi tadi juga cara main flankingnya tim Liquid tadi, oh cakep banget sih. Tadi dimana Dead Sonata-nya Power of Wildness. ngepop, terus Aran dari belakang langsung. Iya datang. Wah itu keren banget. Iya ya, finishing terakhir. Dan ya gameplay Fabian, ini nyala banget di game ini. 5 kill early loh. Dari game kedua juga udah begini. Iya. Ya, cuma bedanya lawan Fredrin lawan Beton. Gak Agak tembus. susah ya. Terus ada ini Sama ada Loi. Luigi. Ada Luoi juga, ada Bruno juga. Waduh, Beton bergerak. terlalu banyak adanya ya. Dan ini dari segi itemizations ya, 17-9 dari segi poin eliminasi. Ya, akhirnya kita melihat memang keunggulan gold juga diraih dengan pemain-pemain dari TLID. Super Friends hanya 1 death ternyata buat dia. Ini juga salah satu match yang memang harus diperhatikan ya. Kayak bagaimana cara dia juga untuk manage biar dia susah untuk bisa terpick off. Sedangkan untuk di awalnya tadi Kurt
sempet lah ya ada gebrakannya dari Kirk nih. Kayak dia dicuekin tapi ternyata dia bisa dapetin banyak poin kill dari sampai ada 3 tuh tadi. Ya, ini back to basic ya. Back to basic. Buat Sin atau Yeskiel yang kita kenal dengan Farsianya dulu kan pertama kali naik ke ML. Ya, Wih, betul. Farsianya nih. Betul. Different banget nih cara mainnya kan. Tapi ya mungkin agak sedikit worry juga nih untuk Super Friends ya. Karena dia cuma tumbang 1 kali dan ketika dia tumbang 1 kali baru kalah gamenya. Jadi menurutku mungkin perlu diperhatikan lagi di bagaimana cara farmnya Super Friends. Bahkan tadi menit 12 dia udah 200 stack yang itu Stacknya tuh. udah menandakan kalau itu ya ini bener-bener pemain Sicilian yang udah sering nge-spam. Efisien ya, Efisien efisien banget banget. farmingnya. Iya, dan pick Carmilla di akhir juga ya. Tadi dari seorang Widi nampaknya cukup membantu untuk game ini. Ya ngedinai sih. Ngedinai benar. Karena kalau di kanan itu pegang Sicilian sama Carmilla, bahaya banget tuh kayaknya. Nah ya kayak mereka bisa mainin depannya Curse of Blood juga kan. Wah itu kalau kena 1 gantian tuh nanti untuk damage-nya ya. Bisa di-share semuanya. Dan energy kan tidak terpick off sama sekali buat game yang sekarang nih. Masih dengan BOD tapi ada Sky Pierce nih. Kamu tadi tanya kan Sky Pierce di mana tuh ada. Tapi bukan prio item lah, bukan di 2 item awal. Benar. Ya Sky Piercer-nya akhirnya kelihatan karena setidaknya di game ini dia nggak ter-shutdown di game pertama Betul. maupun di game kedua. Jadi Granger-nya lebih punya agency lah untuk bisa memainkan Death Sonata-nya, ditambah lagi pakai poking composition dengan Farsa. Itu bener-bener kacau sih. Tadi sempat ada sedikit kepanikan ya dari gua karena Farsanya kayak sedikit menjerit, mungkin dipegangin sama kaca yang bisa lompat ke belakang pakai Avatar of the Guardian, tapi tetap aja kayak poking mereka terlalu on top sih. Tapi Super Friends mid laner kalem banget ini, orang jago banget sih. Positioningnya bagus, dia nggak buru Biar kalah masih tetap jadi ini ya. Iya Di highlight buat Gini, gimana Coach Aldo Selenanya Super Friends? Oh itu udah Selenanya tuh angkat tangan muncul angkat tuh. tangan. Itu hero yang waktu dulu Coach Aldo masih di Onyx juga sering sharing kan, kayak aku Iya. bertanya-tanya kayak ini dari mana sih nemunya gitu loh. Dari mana sih ini dulu soalnya di MPL season 10 Philippines dia tuh rookie gitu loh. Iya. Yep. Oh. Tapi emblem RNG kita tadi gak ada Festival of Blood ya. Iya. Ya pakainya Tenacity juga. Mhm. Dia bisa survive lah ya. Butuh survive, betul. Yep, dan ini dari post gamenya juga ya, yang sekarang udah mulai bergeser nih karena tim Liquid ID dari Turtle Lord akhirnya bisa disapu bersih. Nah ya, Favian ya. Hah? Menangkan duel tadi buat di Turtle-nya juga. Jadi memang untuk secara objektif game ketiga tadi memang secara tempo nih yang kita bilang ya TLID. Mereka pegang secara sepenuhnya juga jadi tidak membiarkan adanya late game. Karena lawannya kalau sampai di late game juga kan sulit nanti. Oh, tapi aku malah penasaran dengan ini nih. Tantangan awal dari Liquid tuh dimulai dari sekarang malah Om. Ketika mereka menang, Fnatic Onyx Philippines kan pasti Respect lagi. punya hak. Punya hak memilih. Punya hak untuk memilih nih. Aduh, iya lagi. Mereka mau blue sides atau red Atau side. red side. Di dalam posisi seperti ini, kita udah valid no debat nih ya. Blue sides itu udah yang terbaik. Blue side. Nah, apakah nih ya Joy-nya dilepaskan atau di-ban lagi nih jangan-jangan, karena pertukarannya tadi udah sempat kita lihat ada Alpha yang di-ban soalnya kan. Apalagi Joy dari Fabian ya, untuk saat ini yang menjadi MVP by GoPay untuk game yang ketiga. Mengerikan sih 921 dari si KDA-nya. Ya, karena memang banyak poin kill yang diraih lah di awal. Itu yang membuat akhirnya dia punya ada item untuk melawan. Nah, ini ada item untuk memberikan damage buat ke FNOP-nya. Dan juga gak ada beton jalan kan. Karena pilihan mereka ada di Suyo. Iya. Bukan di Fredrin juga. Nah, terus beton berjalannya juga agak sedikit kena leleh nih Om, ada Wishing Lantern kan. Iya. Jadi lumayan ngejawab lah pakai efek butterfly juga. Iya, karena kan dia bisa farming nih. Bedanya mungkin dengan game kedua, farming susah. Susah. Iya, mau cari gold susah. Overthinking. Gini, game 2 farming bisa, temennya yang gak bisa farming. Dia bisa. Overthinking juga. Iya, dia menang level loh untuk di game yang kedua sebenarnya. Lagi-lagi, Joy-nya ya sama kayak game yang kedua, cuma bedanya 4-nya lebih bisa keep up nih sekarang. Bisa mengejar juga nih bagaimana gold lead-nya. Jadi gak cuma Favian yang benar-benar unggul untuk leading-nya. Karena lu baru ngerasa bisa ngelelehin musuh kalau lu udah punya power spike lo di Wishing Lantern-nya kan. Dan tadi itu kita gak lihat sama sekali di game kedua kalau nggak salah di saat dia punya Joy di tangan karena emang ke shutdown banget. Setidaknya di sini dia punya freedom of movement, juga dapetin beberapa kill kayak pick off ke arah Kirk tadi, meskipun King Kong tadi sempet survive untuk selama itu ya. Iya. Pas di kontes sama Favian. Ya tapi lagi-lagi sih, mungkin harus memperhatikan juga decision cepat ala Fnatic Onyx Philippines ya. Ketika tadi ada ganking di top lane, pas menit-menit awal juga kan, respon cepatnya dari Fnatic Onyx Philippines tuh langsung nge-camp di bottom lane gitu loh. Mereka mencari gitu kan trade-nya, siapa yang bakal dituju, akan ada Widi atau mungkin ada Yeskiel yang lewat. Jadi lagi-lagi, ketika menciptakan sebuah momentum dari Liquid, mereka tuh harus memperhatikan juga nih, apa skenario terburuknya, trade terburuk ini apa nih. Dan mereka harus benar-benar bisa mengimbangi hal tersebut. Let's say kayak tadi kan, pertukarannya adalah Kirk tukar sama Widi di bottom lane. Jadi ya menurutku itu masih worth it gitu loh, masih untung. Jangan sampai tukernya XP lane tapi yang tumbang kayak gold lane, mid lane. Ya itu kayak bakal ngerugiin banget buat tim Liquid ID. Ya, tapi lagi-lagi tempo cepat nih.